Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Giovanni Sinaga. Nah, seperti biasanya teman-teman, kita akan mengupas mengenai materi-materi yang luar biasa yang akan menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, pada kesempatan kali ini tidak kalah menariknya seperti materi yang sudah kita bahas kemarin. Super menarik teman-teman. Yaitu kita akan membahas mengenai radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Dan apa saja sih yang menyebabkan radikal bebas itu? Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan ikuti selalu ya teman-teman, karena kita akan membahas topik yang begitu luar biasa. Oke, tetap stay tune. Bye! Oke, baiklah teman-teman, kita akan langsung masuk pada materi kita yaitu mengenai radikal bebas. Sangat menarik bukan teman-teman? Oke, mungkin bagi teman-teman sebenarnya kenapa ya kita harus belajar mengenai radikal bebas? Atau apa saja sih yang akan termasuk pada radikal bebas? Dan mengapa kita harus belajar radikal bebas setelah kita belajar radiasi? Sudah ada yang tahu teman-teman? Oke, kalau begitu tetap stay tune. Teman-teman harus mengikuti sampai akhir supaya perspektif kita tetap sama teman-teman. Oke, kita akan masuk. Radikal bebas. Apa sih itu radikal bebas? Dan kenapa ya kita harus belajar radikal bebas? Oke, jadi radikal bebas atau sering disebut sebagai radikalis merupakan atom atau molekul yang sifatnya sangat tidak stabil. Nah, di mana radikal bebas tersebut hanya memiliki satu elektron atau lebih tanpa pasangan. Nah, artinya seperti ini teman-teman. Jadi radikal bebas merupakan sebuah atom atau molekul yang tidak memiliki atau elektronnya tidak memiliki pasangan. Jadi dengan kata lain, elektron yang ada berada di radikal bebas itu jomblo teman-teman atau single. Jadi harus membutuhkan pasangan seperti itu. Itulah radikal bebas. Oke. Tapi ternyata selain itu radikal bebas juga dapat didefinisikan sebagai suatu atau sekelompok atom ataupun molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan. Nah, jadi dia single teman-teman. Jadi dia jomblo, tidak memiliki pasangan seperti itu. Nah, sehingga karena elektron tersebut tidak berpasangan, atom atau molekul tersebut dapat menyumbangkan atau menerima elektron dari atom atau molekul lain. Nah, karena dia tidak berpasangan, jadi dia ingin stabil, maka dia ingin mencari atau mencabut elektron-elektron yang ada di molekul lain, teman-teman, seperti itu. Nah, ternyata hal tersebut dapat menyebabkan radikal bebas tersebut bersifat tidak stabil. Nah, tidak stabil karena itu tadi teman-teman, elektronnya tidak berpasangan atau elektronnya jomblo atau single dan sangat reaktif. Nah, sangat reaktif artinya bahwa si elektron tersebut ingin mengambil elektron-elektron yang berada pada molekul-molekul lain dalam tubuh seperti itu, serta mampu atau menyerang atau mengubah semua molekul dalam tubuh. Nah, contohnya seperti lipid, DNA, asam nukleat, dan protein. Nah, sehingga hal tersebut ternyata dapat menyebabkan kerusakan sel, protein, DNA, bahkan pada gangguan keseimbangan tubuh seperti itu teman-teman. Jadi dengan kata lain seperti ini teman-teman. Nah, radikal bebas memiliki elektron. Jadi elektronnya seperti ini teman-teman. Nah, elektron ada 3. Ternyata dia tidak berpasangan kan teman-teman. Nah, ternyata dalam molekul lain yang ada dalam tubuh seperti DNA memiliki ada 2 elektron. Nah, karena dia tidak berpasangan, jadi dia ingin mengambil teman-teman, mengambil elektron yang ada di sini. Nah, sehingga elektron yang berada di sini nanti akan berpindah ke sini dan ini akan menjadi radikal bebas yang lain teman-teman, atau radikal bebas yang baru seperti itu. Nah, ternyata proses tersebut dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan tubuh teman-teman seperti itu. Itulah radikal bebas. Nah, lalu
bagaimana ya caranya? Kok bisa ya radikal bebas itu dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan tubuh dan merusak sel-sel atau atom-atom lain yang ada di dalam tubuh ya? Hayo bagaimana? Nah, jadi seperti ini teman-teman, seperti yang telah kita definisikan tadi, bahwa radikal bebas itu adalah suatu atom atau molekul yang elektronnya tidak berpasangan atau single. Nah, karena kesinggalannya, radikal bebas yang hanya mempunyai satu elektron itu akan menarik elektron lain dari molekul dalam tubuh. Nah, sehingga molekul tersebut akan berubah menjadi radikal bebas juga dan membuat radikal bebas dalam tubuh bertambah banyak. Nah, karena bertambah banyaknya radikal bebas, maka dapat menyebabkan kerusakan sel seperti itu, teman-teman. Jadi, ada radikal bebas yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, sehingga dia ingin mengambil elektron yang lain dari molekul yang lain. Nah, seperti ini. Nah, sehingga menyebabkan saat elektron ini berpindah ke sini, maka dia akan menciptakan elektron ataupun radikal bebas yang baru seperti itu. Jadi inilah contoh dari atau gambar dari radikal bebas tersebut, teman-teman, dalam tubuh. Seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman, jadi gambarannya seperti ini. Ini radikal bebas. Nah, ini adalah atom atau molekul yang ada di dalam tubuh. Nah, kita tahu di sini teman-teman. Nah, di sini kosong atau bertanda X, berarti tidak berpasangan atau tidak ada elektron. Nah, karena tidak berpasangan, sedangkan di sini memiliki elektron yang berpasangan. Dia ingin mengambil, teman-teman. Dia ingin mengambil elektron yang berada di sini, untuk berpindah ke sini. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan terciptanya radikal bebas yang baru seperti itu, teman-teman. Atau seperti ini, teman-teman. Nah, karena kesinggalannya, dia ingin mengambil radikal yang baru, teman-teman, atau mengambil elektron-elektron yang baru seperti itu, teman-teman, dari molekul-molekul yang sudah ada dalam tubuh. Nah, sehingga menjadi suatu ikatan dan menciptakan radikal bebas yang lainnya atau radikal yang baru, teman-teman. Seperti itu. Jadi, ini adalah contoh atau proses terjadinya radikal bebas dalam tubuh manusia. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah ternyata radikal bebas itu dapat diperoleh melalui lingkungan, teman-teman. Nah, seperti paparan sinar matahari, radiasi, teman-teman, yang telah kita bahas sebelumnya, ozon, asap rokok, asap kendaraan, polusi udara, dan bahan kimia industri lainnya. Ternyata radiasi menjadi salah satu penyebab radikal bebas, teman-teman, dalam tubuh. Kok bisa ya radiasi? Oke, kita akan bahas, teman-teman. Nah, seperti yang telah kita pelajari, teman-teman, di video yang sebelumnya, bahwa radiasi itu merupakan salah satu bagian yang normal dari alam dan kehidupan. Nah, di mana sebagian radiasi itu berasal dari alam dan benar-benar tidak bergantung pada apa yang dilakukan oleh manusia, atau yang telah kita sepakati, teman-teman, bahwa radiasi adalah suatu pancaran atau perambatan energi dari materi atau atom yang dalam pancarannya atau perambatannya itu melalui suatu medium, yaitu berupa gelombang elektromagnetik atau partikel. Nah, contohnya sudah kita ketahui, teman-teman, bahwa contoh dari radiasi tersebut itu ada banyak. Ada seperti sinar alfa, beta, gamma, sinar X, dan lain sebagainya. Nah, jadi sama halnya seperti ini, teman-teman. Radiasi menyebabkan
kerusakan atau terjadinya radikal bebas. Nah, dalam hal ini ada namanya aksi langsung seperti ini, aksi langsung, dan ada namanya aksi tidak langsung, teman-teman. Nah, di mana aksi langsung ini disebabkan oleh salah satu atau beberapa sinar radiasi, teman-teman, yaitu ada alfa dan beta. Nah, di mana kita ketahui ini adalah DNA, teman-teman. Nah, ini adalah struktur DNA kita, di mana kita ketahui bahwa DNA itu merupakan suatu molekul yang membuat atau yang memuat seluruh instruksi genetik dalam tubuh manusia. Nah, atau dengan kata lain, ini adalah struktur dari DNA, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, di mana ada nukleus, ada base, ada DNA. Nah, ada genetiknya, teman-teman. Nah, jadi sinar radiasi seperti alfa dan beta bisa merusak, teman-teman, saat kita terpapar dengan sinar tersebut yang akan menyebabkan radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, jadi saat sinar alfa masuk ke tubuh kita ataupun sinar beta, maka elektron yang tidak berpasangan tersebut menangkap, teman-teman, menangkap elektron yang berada di sinar alfa dan sinar beta, teman-teman. Nah, sehingga terciptalah radikal-radikal bebas yang baru. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari aksi langsung dari paparan sinar radiasi. Nah, tetapi ada juga aksi tak langsungnya, teman-teman. Nah, di mana aksi tak langsungnya itu terdapat dari sinar X-ray atau gamma ray. Nah, contohnya mungkin ini dapat kita lihat langsung dalam dunia medis, teman-teman. Jadi misalnya saat seorang pasien dia dikasih nih sinar X-ray atau dia melakukan proses terapi dengan menggunakan X-ray. Nah, ternyata ada beberapa X-ray yang tersisa, teman-teman, dalam tubuh tersebut. Nah, X-ray tersebut dikelola nih, teman-teman, oleh elektron yang berada dalam tubuh kita, elektron yang tidak berpasangan. Nah, dari elektron X-ray tersebut, maka akan menyebabkan atau akan masuk, teman-teman, menjadi radikal bebas yang baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah perbedaan antara aksi langsung dan aksi tidak langsung, ya, teman-teman. Dimana aksi tak langsungnya dia menggunakan suatu metode atau alat dengan bantuan atau suatu medium, sedangkan aksi langsungnya dia langsung, teman-teman, tanpa melalui perantaraan atau suatu medium seperti itu. Itulah, teman-teman, ternyata radikal bebas berkaitan dengan radiasi. Makanya kita belajar terlebih dahulu mengenai radiasi, dan kita belajar selanjutnya mengenai radikal bebas, seperti itu. Nah, kita sudah mengetahui nih salah satu penyebab radikal bebas muncul dalam tubuh manusia. Lalu, bahayakah bagi tubuh manusia? Hayya. Ya, ternyata bahaya, teman-teman. Kenapa bahaya? Karena kita ketahui bahwa radiasi itu sangat bahaya, kan, teman-teman, jika terkena ke dalam tubuh manusia secara berlebihan. Nah, di mana hal tersebut sama, teman-teman. Radikal bebas dapat menyebabkan tubuh mengalami stres oksidatif, yang artinya kondisi tubuh mengalami jumlah radikal bebas di dalam tubuh itu lebih banyak daripada pertahanan tubuhnya atau pertahanan antioksidannya atau pertahanan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas, teman-teman, sehingga mampu menimbulkan penyakit seperti radang sendi, jantung, lambung, kanker, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Ternyata radikal bebas itu jahat, ya, teman-teman, kalau dia melampaui yang seharusnya di dalam tubuh manusia. Diingat, ya, teman-teman. Oke. Nah, udah bahaya, lalu bagaimanakah pencegahannya? Apakah bisa terobati atau tidak bisa? Bagaimana, teman-teman? Nah, ternyata bisa, teman-teman. Jangan khawatir. Saat kita kelebihan radikal bebas, ternyata itu bisa diatasi, teman-teman, yaitu melalui namanya antioksidan.
Apa itu antioksidan? Antioksidan merupakan suatu molekul dalam sel yang dapat mencegah radikal bebas. Nah, di mana antioksidan tersebut nih kita dapat peroleh melalui berbagai makanan seperti beta karbon, yaitu yang mengandung vitamin A, lutein, vitamin C, vitamin E, likopen, sayuran, yaitu ada tomat, wortel, brokoli, dan buah-buahan seperti jeruk, kiwi, beri, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi antioksidan itu dapat mencegah kita untuk tidak atau menghambat pertumbuhan radikal bebas, teman-teman. Jadi stop untuk menumbuhkan radikal bebas seperti itu, teman-teman. Nah, ternyata selain itu kita juga dapat mengatasi radikal bebas yaitu dengan cara tidak terpapar sinar radiasi seperti itu, teman-teman. Karena salah satu penyebab dari radikal bebas yaitu terpaparnya dari sinar radiasi seperti itu, teman-teman. Dan hal yang selanjutnya, berolahraga secara rutin, maka secara otomatis pasti radikal bebas itu tidak akan bertumbuh secara pesat dalam tubuh kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan kita selanjutnya. Menarik bukan, teman-teman? Oke, jangan lupa untuk selalu menambah wawasan agar ilmu kita semakin luas dan pengetahuan kita semakin bertambah. Karena ingat bahwa era teknologi semakin berkembang, teman-teman. Diingat selalu bahwa pembelajaran itu sangat penting. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk diingat selalu, ditulis catatannya, dan jangan lupa selalu dinantikan video-video yang berikutnya untuk menambah wawasan kita. Stay tune dan tetap berkarya selalu. Thank you for watching. Bye. See you. God bless you.